Dampak pembakaran minyak bumi pada kesehatan dan lingkungan serta cara mengatasinya. Dampak pembakaran bahan bakar dan minyak bumi. Di balik manfaatnya untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah, minyak bumi ternyata menyimpan dampak yang merugikan lingkungan. Dampak tersebut ditimbulkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Perlu kalian ketahui, pembakaran minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama minyak adalah hidrokarbon, metana, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Ada dua jenis pembakaran minyak bumi, yakni pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air. Pernahkah Anda pergi berwisata ke daerah pegunungan? Dapatkah Anda merasakan kesegaran alamnya? Samakah dengan yang Anda rasakan sewaktu berada di daerah perkotaan, terutama di jalan raya? Dapatkah di jalan raya Anda menghirup udara dengan nyaman dan terasa segar? Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi. Karbon monoksida adalah gas yang tidak memiliki bau dan warna. Ketika terhirup, karbon monoksida dapat merusak karbon dalam tubuh dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Karbon monoksida juga banyak ditemukan di udara yang tercemar oleh polusi udara. Hal ini karena gas CO lebih mudah terikat dengan hemoglobin dan kemudian membentuk karboksi hemoglobin atau COHB. Gas CO2 dan NO2, NO3, oksida NOx menghasilkan asap kabut atau smog, seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam. Gas sulfat dioksida atau SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen. Semakin banyak COHB yang terbentuk, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Ketika seseorang terpapar atau menghirup gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang. Gas ini umumnya berasal dari asap, kompor dan kendaraan bermotor serta pembakaran sampah. Gas karbon monoksida atau CO, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang melebihi ambang batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Gas karbon dioksida atau CO2. Berikut ini gas-gas hasil pembakaran minyak bumi yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Di samping asap dari pabrik, tahukah Anda bahwa asap kendaraan yang kita hisap itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita? Proses ini bisa berupa hujan salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. SO2 dan NOx dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Kendaraan bermotor dan alat berat industri manufaktur, kilang minyak, serta lainnya.
komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Mereka adalah polusi udara yang disebut partikel atau bahan partikulat. Bahan partikulat adalah polutan udara yang banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Bahan partikulat dibagi dalam dua kelompok besar. Bahan yang lebih besar disebut PM10 dan yang lebih kecil disebut PM2,5. Kapang, spora, dan serbuk berasal dari penghancuran batu dan tanah kemudian terbawa oleh angin. Partikel kasar PM10 dapat berada di udara selama beberapa menit atau jam. Sementara partikel halus atau PM2,5 dapat bertahan di udara selama beberapa hari atau minggu. Bahan PM2,5 dapat berterbangan lebih jauh beberapa ratus mil. Partikel kasar atau PM10 dapat berpindah beberapa ratus yard atau sejauh 30 mil. Partikel kecil atau halus lebih ringan dan bertahan di udara lebih lama dan disebarkan lebih jauh. Berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, pembakaran lahan atau semak dan hutan, pemurnian dan pengolahan logam. Partikel halus atau PM2,5 merupakan bahan organik berbahaya logam berat. Partikel kasar atau PM10 berupa asap debu, kotoran dari pabrik pertanian dan jalanan. Partikel ini disebut PM10 atau partikel dengan ukuran 10 mikrometer. Partikel antara 2,5 sampai 10 mikrometer merupakan 25 sampai 100 kali lebih tipis dari rambut manusia. Bahan partikel dapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, dapat berupa bahan padat, cair atau percik udara. Terdapat benda yang terbang di udara dan sebagian besar tidak dapat kita lihat. Sekian pembahasan tentang materi dampak pembakaran minyak bumi pada kesehatan dan lingkungan. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah tentang cara mengatasi dampak pembakaran minyak bumi. Adapun cara mengatasi dampak pembakaran minyak bumi adalah: yang pertama, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Hasil utama pembakaran bahan bakar seperti pada kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Untuk itu, perlu ditanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida ini agar kandungan CO2 berkurang di udara. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan